Kita coba pelan-pelan menyelesaikan satu buah soal untuk menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dari reaksi ini. Contoh dari soal yang ini ya. Ini reaksinya saya tulis ulang di sini. Sebelum kalian menyelesaikan ini, kalau kalian belum hafal aturan Bilox, kalian siapin dulu catatan aturan Bilox. Kemudian kalian siapin catatan prioritas Bilox. Ingat ya, yang paling atas, yang paling prioritas, yang paling duluan dihitung Biloxnya atau ditentukan Biloxnya. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari menentukan bilangan oksidasi dari unsur bebas. Unsur bebas itu ingat unsur yang sendirian ya. Kalau ini kan Fe2O3 itu berdua, Fe sama O. Ini berdua juga, saya dengan O. Ini berdua juga, saya dengan O. Nah, yang ini yang Fe. Fe aja, berarti dia sendirian. Ingat bilangan oksidasi, lihat aturannya. Jumlah bilangan oksidasi unsur salah. Ini unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi 0. Ingat unsur bebas itu sendirian. Mau Fe, mau Fe2, mau Fe3, Fe4, Fe10, Fe1000. Pokoknya kalau Fe doang satu jenis, itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kita tulis 0. Setelah itu masih ada bilangan, unsur bebasnya nggak ada, Fe doang. Nah, kita mulai dari awal. Fe2O3. Perhatikan, Fe dengan O. Yang lebih prioritas yang mana? O. Yang ada di prioritas Bilox adalah O. Fe nggak ada di prioritas Bilox ya. Jadi yang ditulis duluan adalah, atau yang ditentukan duluan adalah bilangan oksidasi dari oksigen. Berapa bilangan oksidasinya? Kita lihat dari aturan. Bilangan oksidasi O umumnya adalah min 2. Tulis di sini. Min 2. Di bawah ya. Nah, setelah kita tulis bilangan oksidasi dari oksigen yaitu min 2, ingat ya, kita pakai rumus kotak. Dari bawah ke atas, ke samping, ke bawah lagi. Konsepnya, kalau ke atas itu dikalikan indeks. Kalau turun itu dibagi indeks. Gini, berarti ini kan dari bawah mau kita ke atasin. Min 2 dikali indeks, indeksnya O, karena ini kan bilangan oksidasi dari O. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Nah, kita bikin dulu total Biloxnya pakai tanda sama dengan. Lihat, ini kan senyawa netral, tidak ada muatannya. Kita lihat aturannya. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah sama dengan 0 ya. Karena dia netral, tidak ada muatan ya, maka di sini total Biloxnya harus sama dengan 0. Maka min 6 ini harus ditambah berapa biar hasilnya 0? Yaitu sebaliknya, plus 6. Nah, ingat dari bawah ke atas, ke samping, ke bawah lagi. Dari atas ke bawah turun dong. Kalau turun berarti dibagi. Bagi berapa? Karena ini adalah total Bilox Fe, maka lihat indeks Fe berapa? 2. Berarti plus 6 dibagi 2. Jadi plus 3. Dapat 1. Lakukan hal yang sama terhadap O ataupun CO2. Lihat, C dan O yang masuk aturan Bilox itu siapa? Si O kan ya, bukan C. Ya. O itu Biloxnya berapa tadi? Min 2. O-nya ada 1, min 2 dikeataskan berarti dikali 1 sama dengan min 2. Ingat sama dengannya berapa? Karena dia senyawa netral, maka sama dengannya harus sama dengan 0. Min 2 ditambah berapa biar jadi 0, ditambah plus 2. Plus 2 kemanain lagi? Di bawah, ke atas, ke samping, ke bawah lagi. Turun dong. Kalau turun berarti dibagi. Lihat C-nya ada berapa? Ada 1. Karena nggak ada indeksnya kan. Jadi plus 2 dibagi 1. Jadi plus 2. Ini senyawa terakhir yang belum kita tentukan Biloxnya. Kita lihat C dengan O. Tadi masih ingat kan? Mana yang masuk prioritas Bilox, yaitu O. Biloxnya berapa? Min 2. Ya. Kita isi di sini, berarti kita tuliskan dulu Biloxnya min 2. Bilox aslinya untuk satu atom. Min 2 karena O-nya itu ada 2. Jadi min 2 dikali 2. Naik ke atas, ingat kalau naik ke atas itu dikali. Min 2 dikali 2 jadi min 4. Hitung total Biloxnya. Senyawa netral total Biloxnya harus sama dengan 0. Min 4 ditambah berapa biar jadi 0? Itu ditambah plus 4. Setelah di sini bawah, atas, samping, bawah lagi.
Ingat kalau turun berarti dibagi berapa? Lihat C-nya ada berapa? Ada 1. Berarti plus 4 dibagi 1. Hasilnya plus 4. Setelah ini kalian harus menentukan perubahan Bilox. Yang dipakai adalah angka yang di bawah, yaitu bilangan oksidasi atau Bilox asli. Kalau ini kan total. Nah, contohnya Fe Bilox aslinya plus 3. Kenapa bisa jadi plus 6 atasnya? Karena Fe-nya ada 2. Nah, plus 3 ini adalah bilangan oksidasi untuk satu Fe. Yang dipakai itu yang di bawah. Lihat, ada nggak yang berubah? Nah, kalau ada yang berubah, kalian bikin tanda. Tandanya pakai jembatan. Sekarang kita bikin jembatan penghubungnya untuk menentukan mana yang Biloxnya berubah. Ingat yang digunakan adalah Bilox yang di bawah. Bilox asli untuk satu atom, bukan Bilox total yang ada di atas. Lihat Fe Biloxnya 3, ada yang berubah nggak? Nah, ada ya. Fe, kita bikin jembatannya seperti ini. Ini. Nah, ini jembatan Biloxnya. Nah, lihat plus 3 ke 0 itu naik atau turun Biloxnya? Turun ya. Nah, ingat kalau turun ini cirinya siapa? Nah, lihat oksidasi, pertambahan bilangan oksidasi, reduksi, penurunan bilangan oksidasi. Nah, karena ini kasusnya dari plus 3 ke 0 adalah Biloxnya turun, maka di sini kasih nama jembatannya. Jembatannya namanya reduksi. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Yang di sebelah kiri jembatan, di ruas kiri, di ruas reaktan disebutnya adalah, kasih nama kebalikannya, oksidator. Yang di ruas kanan jembatan disebut namanya hasil reduksi. Selesai. Lihat mana lagi yang berubah Biloxnya, yaitu C. Nah, kita bikin C. Udah nggak apa-apa lah, ditabrak aja. Tapi itu serapi-rapi kalian ya. Ini kan hanya contoh. Kita bikin jembatannya. Ini ke sini. Lihat, bacanya ingat dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, dari plus 2 ke plus 4. Naik. Ingat kalau Biloxnya naik, jembatannya namanya jembatan oksidasi. Titik di sebelah kiri jembatan sebaliknya, yaitu reduktor. Titik di sebelah kanan jembatan namanya hasil oksidasi. Kalau sudah dibuat jembatan perubahan bilangan oksidasinya seperti ini, sudah ada keterangannya, kalian tinggal isi bagian-bagian ini. Lihat oksidatornya siapa? Lihat oksidator titik ini, ada titik oksidator. Tarik ke atas. Siapa yang mengalami reduksi atau sebagai oksidator? Yaitu Fe2. Sekalipun yang mengalami reduksi hanya Fe2, tapi lihat di sini senyawanya. Fe2O3. Kalian tulis lengkap. Fe2O3. Reduktornya mana? Ini titiknya. Tarik ke atas. Siapa? 3CO. Kemudian hasil reduksinya, lihat hasil reduksi titiknya, tarik ke atas, yaitu 2Fe. Dan hasil oksidasinya, lihat siapa, tarik ke atas, yaitu 3CO2. Selesai. Nah, untuk reaksi autoredox, disproporsionasi atau komproporsionasi, mana ya? Komproporsionasi, disproporsionasi. Nah, lihat di sini. Kalau reaksi autoredox disproporsionasi, cirinya adalah di mana oksidator dan reduktornya sama, merupakan zat yang sama. Kalau autoredox komproporsionasi, cirinya adalah hasil reduksi dan oksidasinya adalah zat yang sama. Nah, ini contohnya. Ini saya punya dua reaksi autoredox. Apa sih cirinya autoredox nih? Lihat jembatannya pasti kayak begini kalau reaksi autoredox itu. Nah, sekarang lihat dari reaksi ini kan sudah saya tentukan nih reduktornya
oksidatornya, hasil reduksi, hasil oksidasinya. Lihat reduktor dan oksidatornya sama-sama Cl2. Sama-sama Cl2. Oksidator dan reduktornya adalah sama-sama Cl2. Ingat, kalau reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama, lihat di sini. Oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Berarti ini adalah reaksi disproporsionasi. Yang di bawahnya reduktornya dan oksidatornya, reduktornya 2H2S, oksidatornya SO2, hasil reduksinya adalah 3S, hasil oksidasinya adalah 3S. Mana yang sama? Hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama-sama 3S. Maka disimpulkan adalah ini reaksi autoredox jelek banget tulisannya. Ya itulah pokoknya ya, itulah pokoknya komproporsionasi ya. Ingat, kalau yang reduktor dan oksidatornya sama, ini lihat, ini udah pasti disproporsionasi. Kalau hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, ini komproporsionasi. Nih, tanpa dihitung kayak gini, ini udah pasti bisa dilihat. Contohnya soal yang ini. Kalau di ruas kiri dan ruas kanan, di salah satu ruasnya ada zat yang ditulis 2 kali. Ini kan nih, kayak Cl, ini Cl ditulis 2 kali. Ini adalah Cl-nya di ruas kiri sekali. Ini udah pasti reaksi autoredox. Nah, terus yang ini, I-nya ditulis 2 kali di kiri. Ya, sedangkan di kanan I-nya sekali. Otomatis nanti jembatannya itu akan kayak gini. Nah, ini disebutnya udah pasti reaksi autoredox. Itu kunci cepatnya ya. Cuman ini termasuk komproporsionasi atau disproporsionasi, kalian harus bikin jembatan sendiri seperti itu. Semoga paham. Semangat.